bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam jualan batik, kurang kompak diucapkan enggak. Haji Sulam jualan batik, yang menjawab salam ibu-ibu mudah-mudahan, menjawab salam mudah-mudahan bapak-bapak semakin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun markizah. Jawab salam jangan terpaksa. Sakali deui tuluy we sampai kaberes urang assalamualaikum hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillahi wa kafa musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakbirina syarrafa. Asyhadu an la ilaha illa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang terhormat, tersayang, tersanjung dan yang saya banggakan, para alimin ulama, para juama, para asatidah kiai setempat, ustaz setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dapat hadir di tempat yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan para sesepuh kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmunya, Allah tambahkan rizkinya, Allah tambahkan manfaat ilmunya, Allah tambahkan istrinya. Ulah atuh nah make amin dia kaceplosan di cancel jangan ke. Tak lupa yang saya hormati Kakanda Kang Haji Ujang Koswara, juga semuanya ibu bapak DKM Masjid Al-Mukhtar beserta jajarannya, aparatur kepemerintahan dari atasan sampai bawahan, ibu bapak semuanya, para pemuda pemudi, remaja remaji, rematik, rematik, mudah-mudahan cintakan semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah demi langkahnya Allah catat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja ke zat Allah Azza wa Jalla, puji ke zat Ilahi Rabbi, syukur kepada Allah Rabbul Ghafur, karena bi kudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi iznillah, alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Jadi keyakinan kita harus ditancapkan dalam hati bahwasanya hadirnya kita ke tempat yang mulia ini bukan dikarenakan kita sehat, karena banyak yang sehat gak bisa hadir. Betul? Bukan dikarenakan kita kuat, karena banyak yang kuat gak bisa hadir. Betul? Hadirnya kita ke tempat yang mulia ini la haula wala quwwata illa, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di bawah kudrat iradat Allah,
yakin seyakin-yakinnya kita bisanya tahajud, kita bisanya duha, kita bisanya baca Quran, kita bisanya puasa Senin Kamis, kita bisanya berjamaah. Itu semuanya hakikat Allah Subhanahu. Kita mah gak bisa apa-apa. Siap? Kita gak bisa apa-apa. Bahkan diantaranya hadirin kaum muslimin, di hadapan para sahabat kata baginda Nabi, apakah kalian tahu apa yang disampaikan lisan yang mulia baginda Nabi kepada para sahabat ketika Nabiullah Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya? Apa yang terjadi? Apa yang keluar dari lisan yang mulia Nabiullah Musa alaihissalam? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa. Dipukulkan tongkatnya, itu lautan berubah menjadi jalan tol, kemudian lewat semuanya. Begitu sampai ke tujuan, apa Nabi Musa apakah petantang petenteng? Keren juga nih tongkat. Enggak. La haula wala quwata illa billah, semuanya juga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka oleh karenanya kita pun hadirin kaum muslimin tidak ada sedikit pun kemampuan hadirnya kita ke tempat yang mulia ini tentunya karena Allah Subhanahu. Dan di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan, semuanya juga atas takdir Allah. Bahkan Allah sebelum menciptakan alam dunia ini, takdir sudah ada. Saya bakal duduk di sini, ibu bakal duduk di sana, bapak-bapak bakal duduk di sana. Semuanya juga itu sudah ada catatan takdirnya. Berarti di alam dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya juga takdir Allah Subhanahu. Maka oleh karenanya Islam mengajarkan, wahai orang Islam, jangan suka membanding-bandingkan suami. Hai perempuan, jangan suka membanding-bandingkan suami. Ini mah kadang-kadang suami dibanding-bandingkan. Itu suami si orang tetangga mah geus kabeli anu deui. Pamajikan geus pangbeli ke dia deui, hayo habis dibaca. Jangan dibanding-bandingkan suami kita. Istri, hei bapak-bapak, para suami jangan suka membanding-bandingkan istri. Kalau kurang cantik, kurang menor, modalan kusia. Setuju? Bo, ini ada rahasia buat ibu-ibu. Jangan bilang-bilang ya. Tong dibeja-beja. Kewajiban nyapu eta salaki, kewajiban nyangu eta salaki, kewajiban bebersih di imah eta salaki, bahkan kewajiban nyusuan salaki. Setuju? Setuju? Apa kewajiban sang istri? Cuman dua doang. Satu taat kepada Allah, yang kedua taat kepada suami. Jadi kalau kata suami nyuci, ya nyuci dong. Siap? Bahkan diantaranya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika ibu-ibu nyuci bajunya suami, maka 1000 derajat Allah angkat. Gimana kalau nyucinya sama mesin cuci? Yang dapat pahala mesin cuci loh. Laundry yang dapat pahala. 1000 kesalahan Allah ampuni. Bahkan 1000 derajat Allah angkat ketika sang istri mau nyuci bajunya sang istri nyuci baju sang istri. Dan suami berarti masih kena hari ruh kabeh. Kumawe ngeles lah. Ampun dan saya campur bahasanya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini meneladani Rasulullah dalam menerapkan syariat Islam. Saya mau menerapkan dulu, meneladani Rasulullah, berarti saya minum dulu. Ini akhlak baginda Nabi dalam segi minum. Kalau minum baginda Nabi berapa kali?
geus nyararaho ning moal jadi aing. Bismillahirrahmanirrahim. Minum heula. Selamat menonton. Karena raus sabanteut. Harus minum atuh. Penitia aya geus marare caina. Lamun can boro we penitiana. Lamun haus keneh bismillahirrahmanirrahim. Yang mau urun-urun minum sampai beres. Bismillahirrahmanirrahim. Tuluy kan minumna alhamdulillah. Ketika kita minum baca bismillah kemudian alhamdulillah, maka Allah akan memberikan cahaya iman di dalam hati. Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad. Makanya jangan sampai lupa kita menyampaikan salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, umum kepada umat-umatnya, bil khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Rahmat bagi Nabi Muhammad, mataharinya yang bersinar, Nabi Muhammad. Wahai kaum muslimin muslimat di langit. Yes. Ini nyawer moal. Tadi di saweran hari aing teh. Allah karim. Salawat jangan lupa kepada baginda Nabi Muhammad. Di dalam hadis sahabat baginda Nabi Abdullah bin Abbas, ketika sudah terjadi hari kiamat, maka yang masuk surga dimasukkan ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau. Yang cepat apa yang lambat? Yang cepat. Yang cepat. Yang cepat mudah-mudahan disukan modal. Masih hayang kene panjang umur, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Yang lambat berarti, tapi tetap hayang masuk surga. Syaratna hiji, paeh heula. Atuh gerak untuk paeh heula, hayang masuk surga. Yang ahli surga masuk surga, yang ahli neraka masuk neraka, digiring sama malaikat. Kemudian ada umat baginda Nabi, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang memang harus dibalas, yang memang harus mempertanggungjawabkan kehidupan dalam dunianya, kemudian disumpetin sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena supaya baginda Nabi tidak melihat umat-umatnya, karena ada cirinya umatnya baginda Nabi nanti di akhirat bekas wudunya ada. Kita sering wudu maka bercahaya muka kita. Osok wara wudu, tapi insya Allah masih kena kucai, masih kucai. Berarti wudunya kita masih sama air. Pada hakikatnya hikmahnya ketika kita wudu itu, hadirin kaum muslimin, dohirnya iya pakai air, tapi pada hakikatnya kita itu memasukkan yang baik mengeluarkan yang buruk, memasukkan yang benar mengeluarkan yang salah. Tapi kenapa kita rajin wudu setiap salat yang 5 waktu, omongan kita masih suka aja ngomongin orang.
ngerasa gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang yang suka wudu itu bercahaya nanti di hari kiamat. Tapi walaupun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, harus melaksanakan, harus mempertanggungjawabkan ketika hidup di alam dunia. Kemudian apa yang terjadi ketika baginda Nabi masuk ke dalam surga, baginda Nabi menikmati apa yang ada di dalam surga. Kemudian orang-orang yang memang wajib dulu melaksanakan tanggung jawabnya, wajib masuk ke dalam neraka, digiring sama malaikat. Pas begitu digiring sama malaikat di pintu neraka jahanam, itu penjaga malaikat Jabaniyah merasa aneh. Biasanya yang masuk ke dalam neraka itu mukanya hitam. Biasanya yang masuk ke neraka itu tangannya dibelenggu. Biasanya yang masuk ke dalam neraka itu kakinya dibelenggu. Kok ini bisa? Orang-orang yang hadir, orang-orang yang datang, orang-orang yang mau masuk ke dalam neraka itu mukanya pada bersinar. Ditanya, kalian ini umat siapa? Kata orang-orang tersebut, hadirin kaum muslimin, wahai malaikat, kami ini adalah orang-orang yang suka baca Al-Quran, bahkan tahfiz Quran. Kami ini yang suka melaksanakan mandi jinabah. Kami ini sayang kepada anak yatim. Kami ini sayang kepada orang-orang miskin. Kami ini melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kata malaikat, kenapa kalian kok bisa divonis masuk ke dalam neraka? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, coba kalau posisi kita seperti itu, na'udzubillah summa na'udzubillah min. Makanya setelah kita mengadakan maulid Nabi ini, setidaknya mulut kita terhesek baca salawat. Mulut ini tidak susah untuk membaca salawat. Ketika kita lagi di rumah baca salawat, lagi masak baca salawat, lagi nyuapin anaknya baca salawat, nyuapin suaminya baca Allahumma sholli ala incak salah. Atuh kabangan kabaga teh musuh. Kamana bae ya, balik dan isupi musuh ternyata. Eta jang umpan mah bisa 100.000. Jang umpan mah bisa 100.000, anaknya pada anjing cilok doang. Amin amin. Rumasa henteu pan eta teh suami ibu. Allah karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baca salat ka baginda Nabi Muhammad. Kemudian hadirin kaum muslimin, kasih saya kesempatan, kata umat-umatnya yang mau dimasukkan ke dalam neraka, kasih saya kesempatan wahai malaikat. Akhirnya dikasih kesempatan, nangis untuk curhat semuanya. Wahai malaikat, kami ini umatnya Nabi Muhammad. Kami suka baca Al-Quran, kami suka sholat yang 5 waktu, kami sayang sama anak yatim, kami sayang terhadap orang-orang miskin. Kemudian kalau kami masuk ke dalam neraka, rasa-rasanya hati ini tidak bisa sabar untuk masuk ke dalam neraka yang begitu panasnya luar biasa. Jangankan di neraka, di alam dunia saja, teriknya matahari, panas apa tidak? Jangankan masuk ke dalam neraka, kemudian dipakaikan baju neraka, tokron namanya. Di dunia saja kita biasanya kan pakai baju-baju yang halus, benar. Baju-baju yang enak, benar. Bahkan sutra kita pakai, benar kan? Ini ibu-ibu yang pakai seragam ting lunas apa encan dia? Lunas. Terus alhamdulillah. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat Malik lari kepada baginda Nabi. Ya Muhammad, umatmu harus menjalankan siksaan neraka, tapi mereka pada ngeluh, tidak bisa sabar untuk memakai pakaian yang ada di dalam neraka, untuk masuk ke dalam neraka. Baginda Nabi kaget, dikirain umatnya itu sudah masuk ke dalam neraka semuanya, ke dalam surga semuanya. Karena memang sudah janji Allah bahwa umatnya baginda Nabi itu akan masuk ke dalam neraka, ke dalam surga.
Kemudian baginda Nabi sedang menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Loncat hadirin kaum muslimin, naik buruk langsung berangkat ke bawah aras, melihat ternyata umat-umatnya sedang pada nangis. Memohon kepada baginda Nabi, meminta kepada baginda Nabi untuk memberikan syafaatnya. Baginda Nabi sujud di bawah aras, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana, selamatkan umat-umatku ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, selamatkan umat-umatku ya Allah. Mana janjimu ya Allah? Engkau sampaikan bahwa umatku ini akan masuk semuanya ke dalam surga. Tapi kenapa ini ada umat-umatku yang bakal masuk neraka ya Allah? Apa kata Allah? Bukan berarti aku ingkar janji, kata Allah. Salah mereka, salah umat-umatmu. Datang Al-Quran, datang Rasul, datang perintahan. Kenapa cuman hanya di bibir saja? Tidak sedikit kita hadirin kaum muslimin sering baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha. Tapi kenapa kita masih ada sombong dalam hati kita? Benar? Beres sholat kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kenapa kita masih sombong? Benih-benih sombong itu di kita ada semuanya. Karena kenapa? Saya yakin ibu-ibu sebelum berangkat ke sini pasti pada ngaca dulu. Begini nih. Cantik juga nih gua. Lipstick dipakai, benar. Ini bedak pipa dipakai. Oh, halis dipakai. Masya Allah, ngerasa cantik. Pas begitu nyampe ke pengajian duduk, ternyata di samping ada yang lebih cantik. Aduh, lulus jadilah. Allah karim. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa yang terjadi? Allah memberikan izin kepada baginda Nabi untuk menolong, untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Akhirnya selamat umat baginda Nabi Muhammad. Kalau sudah mendengar seperti itu, apakah masih mau kita meninggalkan salawat kepada baginda Nabi? Siap salawat? Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, salam alaika Habibi. Semuanya Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika Allahumma sholli ala Sayyidina. Baginda Nabi pernah ditanya sama Allah, kehularek inum mahuna kita baju menihari orang gimana boleh. Memang ibu-ibu paling kompak semuanya. Kompak dina pengajian anak, masya Allah. Eta cek ibu-ibu, Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam. Datang babaturan anak ini bisa oke datang ilmu pengajian. Ya Habib salam. Oh, alhamdulillah karek beres nyuci cenah. Tuh, bari ngomong we teh. Makanya hebat ibu-ibu makom. Kompak hebat daripada bapak-bapak. Ceneluk ditararungka we bari ngararudun. Arareuna manehana nama. Tapi anu hebat mah tukang dagang. Hebat tukang dagang. Walaupun kita di tengah-tengah pasar, ini pasar induk ya, tahu ya pasar induk ini, pasar apa ini? Jebron, pasar Jebron, Pasir Hayam, bedana Pasir Hayam, padahal mah ayam, ini pakai hak orang Sunda mah,
pada pasir air maka jadi pasir hayam atuh. Gimana mimitina eta? Sunda mah kitunya. Pan saya di Tangerang. Saya di Tangerang, memang asli mah Cibarengke. Caket Kang Ujang, alhamdulillah. Haji Ujang. Alhamdulillah. Eta di ditu mah hadirin kaum muslimin. Senok eta sendok. Lamun urang di mah senok. Di ditu mah sendal, di ditu mah senal. Beda. Rarenteng, ember, emer. Doma, domba. Jadi mah doma. Oke. Lanjut. Tadi kita nyampe ke mana gitu? Nyampe ke mana coba? Salawat ke baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi bertanya, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad, alam dunia ini punya siapa?" "Engkau ya Allah." "7 lapis langit, 7 lapis bumi punya siapa?" "Allah." "Beserta isinya, bulan, bintang, matahari, lautan, gunung punya siapa?" "Allah." Kemudian Allah bertanya, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kemudian engkau untuk siapa?" Ditanya seperti itu. Untuk siapa? Untuk siapa? Baginda Nabi tertunduk malu dan tiba-tiba pingsan. Ditanya seperti itu. "Ya Muhammad, engkau untuk siapa?" Baginda Nabi pingsan, hadirin kaum muslimin, bangun lagi. Kemudian setelah bangun, "Ya Muhammad, engkau untuk siapa?" Sampai 3 kali tidak bisa menjawab. Kemudian apa kata baginda Nabi? "Aku tidak bisa menjawab ya Allah ya Rabbana." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Anta liman yusalli alaika." Engkau bagi orang yang suka membaca salawat kepadamu. Allah jadikan wasilah, Allah jadikan sebabiah baginda Nabi bisa diterimanya salat kita, bisa diterimanya doa kita, bisa diterimanya ibadah kita kalau kita ada rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya ini alhamdulillah kita bisa hadir. Para panitia bisa mengadakan maulid Nabi di Masjid Al-Mukhtar ini. Mudah-mudahan kita semua bukan cuma ngaku-ngaku sebagai umat baginda Nabi, tapi kita juga diaku umat oleh baginda Nabi Muhammad. Senang apa enggak? Kita hadir ke tempat ini bahagia apa tidak? Gembira apa tidak? Alhamdulillah. Ini kita harus bahagia karena kenapa? Bisa memperingati lahirnya baginda Nabi Muhammad. Abu Lahab, kenal sama Abu Lahab? Kenal sama Abu Lahab? Kenalan di mana, Bu? Bisa kenal sama Abu Lahab? Abu Lahab beriman apa tidak sama Allah? Abu Lahab cinta apa enggak sama baginda Nabi? Cinta apa enggak? Tidak. Walaupun Abu Lahab itu adalah pamannya baginda Nabi, tapi tidak mengikuti syariat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Abu Lahab meninggal, di setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan dispensasi, Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan. Dari jarinya keluar air kemudian diminum. Setelah minum air yang dari jarinya kobaran api yang membakar, hadirin kaum muslimin, tidak lagi terasa panas. Kenapa? Karena Abu Lahab waktu hidupnya pernah bangga, Abu Lahab waktu hidupnya pernah gembira, Abu Lahab waktu hidupnya pernah senang ketika mendengar Siti Aminah melahirkan. Itu Abu Lahab yang tidak beriman. Kita mah beriman. Yang kita harapkan bukan hanya selamat di alam kubur, tapi juga kita semua ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang lagi usaha lancar usahanya, mudah-mudahan yang kerja berkah kerjanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang selama ini doa-doanya belum diijabah sama Allah, mudah-mudahan diijabah sama Allah dengan barokahnya, dengan keagungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi.
Makanya sering kita baca sholawat, jangan sampai lupa. Pantas apa tidak ketika kita meninggal diproses, datang malaikat munkar nakir. Kata malaikat, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kemudian kita menjawabnya, Allahumma shalli ala sayyidina. Kira-kira bahagia apa tidak? Kira-kira masuk surga apa enggak? Insya Allah masuk surga kalau jawabannya salawat Allahumma shalli ala sayyidina. Coba kalau misalnya pas begitu ditanya man rabbuka, tang ting tung tung tang ting tung tang ting tung ting tung tang ting tung ting tung. Allah karim. Makanya baca sholat insya Allah. Hadirin kaum muslimin, kita tidak usah banyak hafalan, yang penting pengamalan. Tidak usah banyak hafalan, yang penting pengamalan. Karena tidak sedikit hadirin kaum muslimin orang banyak yang yaqulunallah. Tidak sedikit orang yang sering mengucapkan nama Allah, 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 istighfar, istighfar banyak, tapi jarang yang yazkurunallah, jarang yang eling kepada Allah. Mulut mah Allah, Allah, hati mah beda lagi. Mulut mah istighfar, hati mah beda lagi. Istighfar mah istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi istighfar mah istighfar, kadang-kadang kita istighfar mah berubah artinya. Astagfirullah, loba bayar. Astagfirullah, Allah inyaman. Allah karim. Bari ngalamun ibu-ibu nya capek, nya nyuci, nya nyiapkeun sarapan. Eta kasalakina tapi kusalakina dicuekeun. Eta bari ngalamun ibu, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan selalu. Wah hehe. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kadang-kadang ibu-ibu sok gitu deh nyata. Hadirin kaum muslimin, pan ada yang ayah-ayah pantun. Boleh berpantun lagi? Boleh berpantun lagi? Batu batre batu kodak, ngaduk ke pasir di bulat balik. Nyeri hati ku inung budak, diusir di titah balik. Ngaduk ke pasir di bulat balik, ayah kuda diranca ledik. Diusir di titah balik, ku beda mere duit saeutik. Ayah kuda diranca ledik, siki saga siki ketumbar, ku beda mere duit saeutik. Rumah tangga henteu sabar, siki saga siki ketumbar, nginjem ayakan ejeng pengki. Rumah tangga henteu sabar, wani nyarekan eta nyaho. Allah karim. Icing kararipas kunaon dia? Panas. Ini karek di dunia panas, kemudian kayak sia.
Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin rahimakumullah urang menangkeun kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kembali deui ieu ngayakeun di bahasan lu hebat luar biasa ini dagang. Ketika datang azan daek berjamaah hebat apa henteu? Hebat. Bahkan diantaranya dibandingkan jeung jelema anu biasa-biasa, dibandingkan dengan orang yang biasa saja, tidak dagang, tidak apa-apa, kemudian berjamaah memang dapat pahala, tapi yang lebih berkualitas itu adalah orang yang dalam keadaan sibuk, dalam keadaan hebat luar biasa, sempit waktunya, tapi bisa melaksanakan berjamaah, itu hebat luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi jangan salah, eta kadang-kadang sok loba godaanana benar. Wajar apa henteu aya godaan. Nah Allah make merek godaan ka urang kabehan sabab supaya berkualitas iman kita, amal kita. Kalau tidak ada godaan, tidak akan ada kualitas. Ibarat seperti kita main bola, bisanya berkualitas ngejebolin satu saja karena ada law. Coba kalau misalnya satu tim saja main bola ngejebolin 10, 20 hebat apa enggak? Jelma edan nu karana itu. Tapi sim abdi ye bade tumaros naon sababna di Kang Ujang resep pisan ge kabehan pasti resep kana main bola. Naon sababna eta waktu main bola 45 menit. Ayo jawab, kurang bari nginum heula. Bismillahirrahmanirrahim. Naon sababna waktuna make 45 menit. Ayeuna orang itu satu tim eta sabaraha urang? 11 urang. 11. Lamun dua tim jadi sabaraha urang? Baraha 22. Nah kunaon make hitunganan waktuna eta durasina 45 menit sabab eta pemain bola lalaki masing-masing mawa nok 2. Jadi sabaraha hiji? 22 tadi tanya mawa nok masing-masing 2. Jadi sabaraha hiji? 24 ditambah bola ti wasit. Jadi sabaraha hiji? 45 eta hitunganana teh jadi 45. Oh cenakan wasit oge pan mawa nok 2, wasit mah teu ngiluan main. Eta mah nu main berarti jadi 45. Nah hadirin kaum muslimin lamun ditapakuran mah beunang kabehanana oge atuh. Bener atuh. Allah karim. Kembali deui kana tadi cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Lahab, masya Allah hadirin kaum muslimin, tidak beriman, tidak cinta sama Nabi, tapi bahagia sampai memerdekakan amatnya yang bernama Suwaibah yang dikira-kirakan harganya 50 juta. Berani dikorbankan 50 juta demi untuk bahagia, senang, gembira mendengar ketika Siti Aminah melahirkan, bahagia sampai dikorbankan 50 juta. Nah kita makan kadang-kadang ada penitia yang minta maulidan. Jadi bari ngomong teh orang mah. Aja we diomongkeun, merek mah merek tapi ngomong tukangeun. Karena itu apa henteu? Ya dikira-kira ke dina dompet aya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, nu rek dibikeun nu mana? Nu 2.000 paraletin. Ngrada ringrang ieu balik di dieu. Di ongkosan apa moal ieu? Moal. Allah karim. Jika nanti mogok tengah jalan. Tapi tenan naon hadirin kaum muslimin, memang kita itu harus didasari dengan keikhlasan. Insya Allah kata ulama, sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasuka bit tabari minal hawli wal quwwati. Bersihkanlah amalmu dengan ikhlas dan bersihkanlah ikhlasmu dengan daya dan upaya. Artinya apa? Kita hadir ke tempat yang mulia ini, kita maunya berjamaah, kita maunya tahajud, kita maunya duha, kita maunya baca Quran, bukan karena kita tapi karena Allah Subhanahu.
Artinya apa? Jangan sampai terjadi orang yang suka duha merasa duha, orang yang tahajud merasa orang yang puasa Senin Kamis merasa puas, orang yang suka baca Al-Quran merasa paling sehingga memandang rendah kepada orang yang di sekitarnya. Bahkan kadang-kadang nih ibu-ibu nih dengerin, hei ibu-ibu dengerin, baginda Nabi itu kan mengutus baginda Nabi diutus dalam dunia itu untuk menyempurnakan makanya mumpung ibu nih alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa ngaji, bisa berjamaah, bisa ibadah, walaupun dalam keadaan sesibuk apapun bisa berjamaah, bisa ngaji, tapi akhlak jaga. Ada tetangga yang ngomong begini, gua kagak mau pakai kerudung, lu aja yang pakai kerudung ngomongnya suka mitnah aja. Ada yang begitu? Mendingan gua kagak pakai kerudung, lu suka pengajian, tapi lu walaupun suka pengajian osok keneh bae ngomongkeun batur, osok keneh bae ngomongkeun batur, mitnah batur, nyarikeun batur, naudzubillah subhanahu. Berarti orang tersebut tidak maunya berkerudung, tidak maunya ngaji, salah kita yang suka ngaji. Benar, berarti harus ada hebatkan akhlak, tonjolkan akhlak. Kembali lagi hadirin kaum muslimin, kadang-kadang kita kadang-kadang hadirin kaum muslimin, kita di status tulis OTW, gak tahu OTW nya kemana, OTW OTW, begitu masuk ke dalam nungguin ya, begitu masuk ke dalam restoran, menunya bagus, menunya hebat, menunya banyak, kita foto cetrek, dipasang di status, kemudian kelihatan sama tetangga saudara yang tidak mampu, sakit apa tidak hatinya. Makanya hati-hati hadirin kaum muslimin, kita kelakuan ibu ini alhamdulillah itu nama na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin, makanya ini masih lanjut apa enggak? Masih terus apa enggak? Terus. Masya Allah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya alhamdulillah kita semua mengadakan pengajian yang didasari dengan maulid Nabi kepada memperingati lahirnya baginda Nabi Muhammad. Intinya ilmu itu hiji jeung hiji sabaraha hiji. Lamun bisa ngaji bakal bisa ngadoa. 2 jeung 2 sabaraha hiji. 4 lamun bisa ngadoa pasti bakal menang berkat. 4 jeung 4 sabaraha hiji. Lamun menang berkat pasti barang hakan. 8 jeung 8 sabaraha hiji. 16 lamun usok barang hakan pasti bakal awet beas. 16 jeung 16 sabaraha hiji. 32 lamun awet beas bakal bisa mere mitoha. 32 jeung 32 sabaraha hiji. Sabar hiji 24 lamun usok mere beas kami itu bakal diizinan kawin 4. Ontong Allah tong dibae masalah eta jika nanti nyarari beteung lamun geus dikitu we nya. Bo jadi ahli surga lamun daek di 2. Mong alim maka kudu sehebat mungkin bisa nyerti suamina. Insya Allah di suami laki-laki mau masuk surga, laki-laki kalau masuk surga itu Allah sediakan bidadarinya 70 bidadari. Ibu-ibu yang masuk surga itu jadi ratunya bidadari. Masya Allah, mudah-mudahan bisa masuk surga, amin. Ini kalau suami masuk surga, maka Allah sediakan bidadarinya 70 hiji bidadari susuna 2. 2 kali 70 sabaraha hiji? 140. Eta Kang Ujang, Kang Haji Ujang di surga. Kang Ujang geus beresan eta jusuna cenah. Can beres kalau teuing meureunna. Aduh,
salah aing begitu-gitu. Allah karim, mudah-mudahan semuanya berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Masuk surga semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Di ngaji itu penting hadirin kaum muslimin. Makanya ketika ada pengajian ikutlah kita ngaji, ikutlah kita berjamaah thalabul ilmi. Kalau misalnya kita gak punya ilmu hadirin kaum muslimin, kita itu akan dibodohi. Makanya harus punya ilmu. Ada cerita preman, boleh cerita? Preman baru insaf. Eta preman insaf, ini ka pamajikan anak mah. Ieu kula ada yang insaf. Terus hayang sholat, tapi bingung ieu pakaianna teu boga. Kabenaran aya tatangga balik umroh, dibere gamis, dipake gamis tah pake ieu. Terus kumangke ikutkeun we sakumaha anu dilakukeun ku imam cenah. Oh siap. Begitu berangkat kamu sholat atau ke masjid, kan masjid baheula mah masih kene ku talupuhnya. Benar teh? Masih kene ku talupuh. Begitu sholat Allahu Akbar. Eta kebenaran eta imamna geus aki-aki. Eta pas begitu tos kiih meureunnan cebok. Eta sarungna kabasuhan. Rada bobok begitu ruku sobek. Eta menikah duluan. Hideung teh bisa. Allah pas begitu nempok di tukang, hideung cenah. Dituluikeun wareda teu karasa. Poho deui katingalian bener kabawa-bawa ku bahasa di ditu. Bahasa Banten makan kitu kaduluan. Pas begitu sujud hadirin kaum muslimin, eta kue geus dibagi-bagikeun. Lain. Pas begitu sujud hadirin kaum muslimin, itu jawara preman teh ngiluan sujud. Kabenaran eta preman kumisna baplang segede waduk. Pas begitu jeung imam Allahu Akbar, eta kumisna kacepet. Rek hudang pulus gitu. Pas begitu hudang maksakeun atuh da peureus kacepet meureunnan kumisna. Pas begitu dipaksakeun bari hudang teh anjing cenah. Allah karim, kagetkeun hadirin kaum muslimin. Eta pas begitu nengok imam ternyata preman, lupa dihudang ku preman eta. Hadirin kaum muslimin cek eta imam, waduh udah euy. Ditarikan lumpat mah tarik deui eta si makmum. Sangkana rek neungeul meureunnan. Pas begitu aya saung di tengah sawah, yuk aing modar lah, gelut bae lah teu naon cenah. Pas begitu nyampe ternyata si preman oge ngiluan diuk. Eta cek preman teh imam, nah geuninganan salat teh capeknya. Oh, karek pertama heueuh sok capek. Tah eta berarti teu boga ilmu hadirin kaum muslimin. Hayang kena dongengna, hayang deui. Hayang deui dongengna. Eta kebenaran preman keneh bae. Pas begitu tengah peuting preman geus sare. Eta pamajikanan hayang kiih. Hayang ki rek kahudangkeun salakina teu wani sok sieun ngamek sok sieun neungeul. Akhirna hadirin kaum muslimin kiih dina kantong. Pas begitu ki ternyata sakalian hayang modal cenah. Eta sakalian modal langsung didinya. Pas begitu geus beres modal, digantungkeun dina paku paranti nyokot bekal salakina. Coba bayangkeun. Bodoh amat. Aya nu keur barandaang aya. Hakai ka sawah macul weh diisuk sampai ka tengah poe. Panas lapar. Aduh asa hayang daang cenah. Pas begitu dibuka, ya bau tai di mana? Pas begitu dibuka bau tai di mana? Cina ya. Dua lieu kiri kanan depan belakang, baiklah lapar terkuat dibuka. Kedai bayi di mana? Sengsang gitu. Pas begitu dicomot, oh iya, kedengaran tai. Allah karim ngambek
eta hadirin kaum muslimin maklum jawara di sawah kene nyabut golok di podaran sia ku aing eta pamajikan nipu ka aing malah meretai ka aing cenah. Allah hadirin kaum muslimin langsung diobrak-abrik aing nanya geus mang kunaon mang eta mau bedog rek maehan pamajikan aing cenah. Allah gari pas begitu nyampe ka imah gedar ditemukan dapur ternyata aya di kamar pamajikanana geus boga pikiran ieu pasti bakal ngambek asup ka kamar dan muligir. Pas begitu asup ka jero kunaon Kang ante kunaon udah naon cenah eta naon mah mawa bedog make teu disarankan teu tenan naon ning mamah geus siap kitu Allah karim makana eleh hati-hati makana laki-laki ka awewe mah makana hebat awewe mah luar biasa Nabi Adam aja kalah sama istrinya makana memang geus dibaheulana sagagah-gagah na salaki sagagah-gagah na lalaki mah eleh ku awawek mah makana hidup ibu-ibu hidup tapi memang loba lu jadi juri kita lobana ti awewe betul aduh lobana ti awewe lu jadi juri kita. Nabi Adam karak duaan kemudian iblis boga pamajikan boga anakna 30 hiji awewe kabeh lu 30 hiji masing-masing na boga anak 1000 eta masing-masing awewe keneh bae berarti jumlahnya sabaraha hiji 310.000 Nabi Adam karak duaan keneh. Nah hadirin kaum muslimin eta awewe kabeh makana pantos lu jadi juri eta awewe kuntilanak awewe apa lalaki eta awewe gombel awewe apa lalaki eta terus di suster ngesot awewe apa lalaki awe keneh bae ai kolor ejo laki baheula kabongkar eta mah Allah karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, intinya kita itu maulidan senang bahagia supaya kita diaku umat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu juga hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan berkah semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini, para pengurus Masjid Al-Mukhtar beserta jajarannya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji dan umrah. Pulang-pulangnya mudah-mudahan kebeli tanah, kebeli rumah, mobil mewah. Amin, itu doa. Dan mudah-mudahan semuanya husnul khatimah, bisa mengakhiri hayat kita dengan kalimah thayyibah, yaitu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Burung Ilian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Upin Ipin pergi ke sawah, maafin kalau ada yang salah. Buah semangka, buah durian, buah apel, itu nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.